Oke, jadi pada episode podcast kali ini Cianjur Today sengaja langsung mengundang Dilannya langsung. Halo warga Cianjur, kembali lagi di Today's Podcast. Kita semua tahu ya, jadi akhir-akhir ini lagi ramai-ramainya tentang demo penolakan RUU Omnibus Law. Nah, jadi ya udah biasa lah ya, di setiap demo itu pasti ada sorotan-sorotan yang menarik perhatian masyarakat ya. Nah, jadi kali ini ada yang menarik perhatian Mimin di sosial media. Itu banyak beredar mau di shitpost, di postingan, itu tuh ada banyak foto yang kayak seorang mahasiswa yang mirip kayak Dilan gitu, dari mulai posenya, pengambilan gambar dan angle pengambilan gambarnya itu benar-benar mirip ya. Oke, jadi pada episode podcast kali ini Cianjur Today sengaja langsung mengundang Dilannya langsung, tapi Dilannya KW. Halo Bang Ari, Bang Sandi, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita santai-santai ya ngobrol-ngobrol. Diminum dulu. Bentar. Ini kok kemasannya gini? Emang air mineral sekarang kemasannya pada gini semua ya? Gak ada lagi, Bos. Udahlah, bodo amat lah. Diminum. Dari posisi duduknya gak enak sih. Ya, jadi sekarang kita ke Bang Ari dulu ya. Bang Ari boleh ditarik mic-nya. Nah, gak akan saya mute kok, tenang aja. Siap. Ya, boleh diceritakan Bang Ari itu gimana sih? Kok bisa ada yang motoin gitu? Itu awalnya saya kira itu settingan loh. Soalnya kok bisa sama gitu dari angle pengambilan gambar sampai posenya itu gimana, bisa diceritakan? Ya sebenarnya sih saya juga kaget itu ya pas pertama tahu kok ada foto saya gitu pas di sana. Saya juga nggak menyangka gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara kronologis ya. Jadi pada waktu itu 8 Oktober ya, hari Kamis sekitar pukul 4. Jadi kan masa aksi itu sudah dipukul mundur tuh sama aparat, dipukul mundur sama ya gas air mata, water cannon. Jadi di area gedung sate dan DPR itu sudah clear dan semuanya sudah pada lari ya ke seluruh arah gitu. Nah, sambil kan saya juga ke sana tujuannya meliput gitu. Nah, jadi sambil meliput ke sana saya sambil ya foto gitu, sambil video ya, sambil tadi pas chaos itu. Pas chaos gitu. Nah, jadi pada di sana tuh chaos, pokoknya ketika chaos itu saya kan ada salah satu masa aksi tuh yang memang sedang terluka. Ya, itu dari mahasiswa atau dari buruh atau? Nah, saya kurang tahu. Nah, kalau misalkan dilihat tuh kayaknya masih muda sih, kayaknya lebih ke pelajar sih. Oke. Kayaknya lebih ke pelajar. Oh, pelajar ya. Lebih ke pelajar. Jadi kan terluka tuh. Saya inisiatif tuh karena ya kemanusiaan saya ya, tuh. Kemanusiaan kasihan juga kan maksudnya. Nah, terus dipanggil lah tuh di situ ada para medis tuh di gazebo tuh. Dipanggil tuh oleh saya tuh sambil ya dibawa ke lorong ada di gazebo tuh. Nah, di situ langsung diobatin. Nah, gak lama si masa aksi itu tuh dibawa sama propos, diamankan. Yang terluka itu. Yang terluka itu. Iya. Ya, saya juga gak tahu memang sebelumnya ada kejadian apa gitu. Ya mungkin diamankan karena mungkin ada melakukan suatu hal mungkin ya. Saya juga gitu tahu. Nah, gak lama dari situ saya kan maksudnya ada salah satu aparat yang memakai pakaian sipil. Nah, tiba-tiba mendekati saya dan bilang ke propos, "Pak, ini," katanya. Nah, saya juga kan kaget di situ. Maksudnya salah saya apa gitu. Salah saya apa? Mengapa saya diamankan juga gitu. Nah, langsung ditarik di situ juga ditarik. Jadi itu aparatnya pakai baju sipil gimana? Maksudnya pakai pakaian biasa tiba-tiba narik gitu. Nah, itu yang nunjukin sih yang aparat sipilnya itu. Tapi itu tahu dari mana kalau itu aparat? Ya, maksudnya kalau misalkan bukan aparat, siapa lagi gitu yang menarik saya gitu. Oh, gitu. Nah, itu yang nunjukin ke propos. Jadi yang membawa saya itu propos. Yang membawa saya, yang mengamankan saya, tapi ditunjukin oleh salah satu aparat yang memakai pakaian sipil. Oke. Itu jadi pas ditangkap nih, pas diambil itu tahu nggak ya yang motonya siapa gitu? Nah, kalau misalkan saya lihat di salah satu medsos itu memang profilnya itu anak UIN juga, ada yang maksudnya sekampus sama saya. Iya. Nah, salah satu ya jurnalis juga kan, ya seperti itu. Oh, gitu. Terus itu pas awal taunya itu dari mana? Pas awal lihat fotonya itu dari mana? Nah, kebetulan kan saya itu buka medsos itu ya setelah
hari berikutnya. Hari berikutnya, jadi besoknya buka gitu. media sosial karena banyak juga itu yang ngehubungin, yang ngontak gitu. Oh, di medsos apa itu Di Instagram. Instagram. Di Instagram tuh. Ya saya lihat, saya penasaran nyari sumber tuh. Ini foto saya dari mana sumbernya gitu kan. Iya. Ya saya inisiatif nyari dari mana, kan penasaran. Oh ternyata ini ada sumbernya. Jadi itu real ya. Real itu. Kirain itu pas saya awal lihat itu kirain settingan gitu. Soalnya settingan. kok bisa gitu. Dari apa pose pengambilan gambar angle-nya itu kok bisa mirip banget gitu. Apalagi kan itu pas pose si Dilannya itu emang udah banyak dipakai buat meme-meme gitu, shit posting kan. Udah pasti sering lah lihat di media sosial gitu kan. Nah, terus itu kerja juga kan? Nah? Iya, kerjaan. Itu berapa hari dari sekarang sih? Berapa hari sebelumnya sih itu kejadiannya? Seminggu seminggu kemarin. ya? Nah, selama seminggu ini nih ada perubahan gak gitu? Banyak sih perubahan dalam hal apa nih? Maksudnya Ya kalau misalkan dari orang-orang yang deket tuh jadi iya sih, intinya rame sih. Jadi rame maksudnya kayak ya followers juga nambah gitu. Banyak yang mention lah pokoknya. Nge-DM gitu kan. Nge-DM juga asli iya banyak banget. Jadi saya teh gimana ya? Kayak privasi saya tuh lihat terbuka gitu kan. Ini ranah privasi, jadi makanya saya ya sekarang tuh inisiatif akun tuh ya dikunci gitu. Oh, siap. Kalau di sisi keluarga sendiri tuh gimana tuh? Kalau misalkan di keluarga itu udah pada tahu belum? Nah, sebenarnya pas perasaan saya awal ketangkap tuh ya saya pertama kepikiran tuh ya keluarga, karena ya maksudnya saya juga kan gak bilang keluarga bahwa saya akan turun gitu untuk meliput gitu, gak bilang. Dan memang orang tua juga tidak mengizinkan saya ikut-ikutan seperti itu. Cuman ya itu inisiatif karena tugas juga kan, maksudnya tugas di pekerjaan seperti itu. Jadi nah pas saya juga sebenarnya gak nyangka sampai bisa seramai ini, bisa ya sampai menyebar lah gitu, sampai menyebar sporadis dari ya apa orang tua tuh taunya itu dari Facebook. Tahu dari Facebook. Karena Facebook tuh nyebarnya cepat ya. Iya, cepat. Nah, itu tanggapan dari orang tuanya gimana setelah tahu gitu? Nah, setelah tahu ya gimana ya? Karena kan gimana sifat orang tua, karena anaknya melihat foto lagi ditangkap gitu kan. Ditangkap oleh polisi. Ya gimana ya pikiran. Jadi panik sih itu yang pertama, panik harus gimana gitu kan. Nah, dan memang banyak pihak-pihak yang ngebantu juga. Itu pas udah itu kan ditangkap nih, ditangkap dibawa kemana? Nah, ditangkap tuh diamankan tuh pertama kali itu diamankan alat bukti di depan gedung sate. Nah, sekitar sampai pukul 7 malam. Nah, itu baru diamankan ke Polrestabes Kota Bandung, dibawa ke Polres. Di Polrestabes tuh ngapain ya? Nah, di Polrestabes tuh di sana kan kurang lebih nyampe jam 7:30 malam. Nah, ya, jadi di sana tuh ya diamankan dibina terus dimintai keterangan, kayak maksudnya ditanya-tanya biodata kayak gitu, nama ya samalah tempat tanggal lahir, alamat gitu. Terus dimintai keterangan tujuan ikut aksi, terus ya di foto kayak gitu, foto tampak depan, samping, kiri gitu. Oh gitu juga ya. Itu banyakan juga yang kena tangkap itu. Nah, pada hari terakhir itu tanggal 8 itu sekitar 117 orang. Banyakan ya. Itu dari segala golongan dari dari buruh, mahasiswa, pelajar ada? Nah, ya itu justru paling banyak itu pelajar. Oh gitu. Paling banyak itu pelajar. Itu kan yang ketangkap tadi ada 117 orang kan? 117 orang itu lebih dominan ke pelajarnya atau ke buruhnya atau apa? Nah, justru pelajar yang lebih dominan tuh yang lebih banyaknya pelajar. Betul. Nah, itu pelajarnya itu tahu nggak apa sih pelajar mana gitu? Asal mana ya dong? Ya, asal mana gitu kan sekarang banyaknya kayak yang di Cianjur aja nih, yang di Cianjur banyak yang ikutan aksi ke Jakarta, keluar kota lah intinya. Kalau itu sendiri gimana? Nah, pas saya ngobrol di sana tuh justru ya tidak hanya di Kota Bandung pelajarnya, itu ada yang di Kabupaten Bandung, ada yang Bandung Barat, ada yang Cimahi juga gitu. Gitu. Kalau di luar kota. Kang Ari ini semester berapa nih? Kebetulan sekarang semester 9. Semester akhir berarti semester akhir ya, menginjak ke 9. Semester akhir udah berapa kali nih ikutan demo kayak?
aksi unjuk? Dulu pernah pas RUU KUHP, KUHP juga pernah. Dulu sih sama yang sekarang ini pas turun tuh. 2 kali berarti ya. Kalau sebelumnya pernah nggak sih kejadian kayak ya ya gitulah kayak kena sama polisi gitu? Alhamdulillah sih dulu aman. Aman. Baru pertama kali. Oh, karena waktu itu tapi rusuh waktu itu. Rusuh juga. Karena ya setiap aksi itu pasti ada gesekan-gesekan ya. Gitu. Iya. Demonstrasi itu. Cuma kan kadang di beberapa kota itu kan nggak terlalu parah gitu, cuma paling gas air mata doang gitu kan. Ya terakhir ya Kang Ari, sebelum ke Kang Sandi ya, pesan-kesannya mungkin ya. Jadi kesan mungkin ya. Ya intinya sih sangat berkesan sekali. Iya. Maksudnya kan followers nambah ya. Itu salah satunya. Jadi kan pertama kali ya pengalaman lah intinya, bisa mengambil pelajaran atau bisa mengambil ibroh ya. Betul. Buat diri saya pribadi dan buat umum lah setidaknya gitu. Nah paling untuk pesan yang pertama, setiap kalau kita akan melakukan suatu kegiatan ya sekarang aksi kan gitu, kalau misalkan kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tujuan kita aksi itu apa gitu. Betul, ya kan kita harus tahu dulu permasalahan. Tidak secara tiba-tiba kita langsung turun aksi kan, kita harus mengetahui dulu akar permasalahan dari betul. dari ini gitu. Terus yang kedua mungkin ketika kita turun aksi demonstrasi ya diusahakan jangan sendiri gitu, harus ada rekan-rekan yang lain gitu. Betul. Terus yang terakhir mungkin ketika kita melakukan aksi juga ya, ini mah terutama kepada tadi kan salah satunya yang paling banyak tuh yang ikut aksi tuh pelajar. Nah jadi mengenai fasilitas publik ya mohonlah jangan sampai gitu ya. Karena fasilitas publik itu uang kita uang juga. Kita juga kan, uang dari masyarakat juga. Ya kita harus saling menjaga lah gitu kan. Karena kemarin saya juga ya lihat terutama ya di Bandung itu emang banyak sekali fasilitas umum, fasilitas publik yang memang dihancurkan. Iya, kayak halte gak punya salah dibakar gitu kan. Gak jelas. Ya betul. Terus harapannya ya semoga dengan adanya peristiwa ini ya untuk diri saya pribadi bisa lebih hati-hati lagi dan dimohon kepada seluruh pihak mungkin ya yang berkaitan ya semoga bisa mengambil pelajaran dan ini tuh pelajaran demokrasi juga bagi negara kita, seperti itu kurang lebih. Betul. Siap ya. Oke. Ya sekarang pindah ke Bang Sandi ya, ke Kang Sandi ya. Siap. Kang Sandi, menurut Kang Sandi nih soal pelajar nih, kan tadi bilang menurut Kang Ari nih pas ketangkep nih banyaknya pelajar nih. Iya. Nah, menurut Kang Sandi ini gimana nih pelajar yang ikutan aksi gitu? Ya itu bingungnya. Bingungnya itu pelajar. Gimana ya? Kemarin juga kita Impact juga sempat mengkaji mengenai undang-undang ini, sempat mengkaji dan kita putuskan untuk tahan dulu. Tahan dulu karena menimbang dari beberapa ketentuan lah. Ketentuannya di antara lain kita itu ada COVID, itu harus tetap diawasi gitu. Mengingat lagi angka COVID-nya itu meningkat. Iya, apalagi kalau demo kan nggak mungkin kalau kita social distancing gitu kan. Masa mukul, social distancing kan nggak kena gitu kan. Itu. Terus yang kedua juga kita mengingat juga di lapangan itu yakin nggak ada oknum, itu yang ditakutkan. Gitu. Karena sekarang bisa aja kan ya pelajar-pelajar ini dibayar oleh salah satu oknum mungkin untuk ikutan unjuk rasa gitu kan. Itu. Ditambah lagi yang ketiga ketika kita melihat ketika masa aksi itu yang ketiga harus kita perhatikan juga ini musimnya apa. Iya. Gitu. Itu yang kita takutkan, makanya kita itu sebetulnya kita juga ke sana tapi tidak di depan gitu. Kita lebih membaca situasi gitu. Dan ternyata apa yang kita takutkan itu terjadi. Iya. Itu yang bikin ini, apalagi untuk kaum pelajar kita juga sempat bertanya ke beberapa pihak dari beberapa buruh yang ada di lokasi, terus juga menanyakan, ini khusus di wilayah Cianjur ya, khusus di wilayah Cianjur kita menanyakan ke beberapa buruh yang ikut demonstrasi, terus ke pelajar juga saya tanyakan apa yang kalian tuntut untuk hal ini gitu. Iya. Dan kebanyakannya itu mereka itu nggak tahu. Ya mungkin yang kayak
namanya itu, wah gaji saya ini mau dipotong nih. Terus cuti kita nggak ada. Iya. Itu aja. Nah, setelahnya kan ada berita. Ada berita tentang Pak Jokowi mengklarifikasi Iya. mengenai hal tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi kemarin kan istilahnya kita malah secara tidak langsung itu langsung dihadapkan dengan aparat yang memiliki senjata lengkap gitu. Mendingnya gini, kita lawan aparat. Aparat ini capek dari pagi sampai sore, mereka dibayar, punya gaji. Iya. Emang tugasnya kayak gitu kan? Lah ini pelajar. Nah ini pelajar yang nggak tahu, masa buruh yang nggak tahu, terus langsung mahasiswa juga, istilahnya beberapa masalah ya gitu. Yang betul. itu kan dihadapkan dengan pelajar, mereka itu capek percuma Ya, gitu. ngapain maksudnya. gitu kan? Gitu kita udah ini ditambah lagi kan yang memiliki kebijakan itu susah untuk dilawan. Iya betul. Cuma emang kan kalau anak-anak pelajar tuh anak-anak STM ya kan banyaknya ya. Kalau anak-anak dibilang, STM tuh kan emang suka kayak tawuran gitu, apalagi bentrok sama polisi tuh kan. Iya. Seru kayak apa ya? Kayak dulang tahun kan lah Iya, cekurang banyak. malah suka. Iya, malah suka. Ya bisa aja apa sih kemungkinannya ya bisa aja karena suka gitu kan, Iya. atau karena dibayar. Nah, menurut Kang Sandi ini setelah kan suka riset juga kan. Iya. Kalau misalkan ini menurut Kang Sandi nih mereka ini dibayar atau emang karena suka gitu? Ya setiap orang juga memiliki kepentingannya sendiri. Iya. Bukan hanya kelembagaan, tapi kita juga sebagai manusia individu pasti memiliki sebuah kepentingan di setiap hari kita. Gitu. Apapun itu gitu. Apalagi yang memiliki kebijakan Betul. dan lain-lain. Mereka banyak kepentingannya untuk hal apa aja gitu. Bicara soal Omnibus Law nih Kang. Kalau Kang Sandi sendiri nih mengenai Omnibus Law, tanggapannya seperti apa? Tanggapannya sih gini ya, kalau pandangan saya sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Satu, itu pemerintah kurang terbuka gitu. Walaupun sulit ya untuk sebuah pemimpin yang memiliki paradigma berpikir idealis itu memang salah. Tapi di sisi lain kita itu harus lebih terbuka lah ke masyarakat agar tidak dimanfaatkan juga. Iya, tidak ada kesalahpahaman Tidak juga ada kesalahpahaman juga ya. Yang bikin curiga ya ngapain juga pemerintah kan istilahnya rapat malam-malam gitu kan. Iya. Ditambah lagi kan itu kan memiliki kecurigaan. Iya. Ditambah lagi kan mengenai undang-undang tersebut tidak dibicarakan. Malah setelah demo, setelah aksi, setelah itu baru itu. Iya, betul. Jadi saya harapannya ke depan sih dari kita juga masyarakat itu bisa bukan hanya mengejudge bahwa pemerintah itu selalu salah. Itu saya juga kurang setuju karena dilihat lagi kondisi pemerintah itu lelah lah sekarang. Jangankan pemerintah, kita pun juga yang di organisasi kecil itu mengurusi hal kecil itu udah lelah. Betul. Apalagi yang besar gitu. Banyak pertimbangannya, bukan hanya kesehatan masyarakat, ekonomi negara pun jadi sasaran gitu. Iya. Sekarang melihat lagi banyak utang salah, gak dikasih program salah. Dan itu yang bikin bingung. Saya harap antar masyarakat juga antar pemerintah itu dengan pihak-pihak yang lainnya itu bisa bekerja sama. Itu sih yang saya harapkan. Yang paling penting sih mengenai pembicaraan seseorang untuk penyebar hoax lah khususnya. Itu sih secara tidak langsung walaupun ada undang-undang, sebuah pendapat itu dibolehkan kan ya. Setiap orang berpendapat itu dibolehkan. Iya, betul. Tidak larang. Cuman yang paling harus kita perhatikan itu adalah pendengar pendapat orang itu gitu. Apakah kita harus langsung terima? Iya, atau dicerna dulu. Iya, betul. Gitu. Setelah kita kayak ini bener nggak? Ini kayak gimana nih? Bener gak ini si UMK, UMP dan upah lainnya gitu akan dipotong ataukah hanya menjadi UMR? Itu kayak gimana? Lebih baik kita cerna dulu. Iya, kita cari dulu ya. Iya, saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu benar atau tidak. Ya biar penonton juga bisa mulai untuk mengkaji gitu lah. Betul. Nah, sekarang menurut Bang Sandi nih, menurut Kang Sandi tuh mengenai poin-poin yang ada di Undang-Undang Omnibus Law yang baru ini, tanggapannya seperti apa? Di sisi lain baik. Cuman yang tadi sih balik lagi ke awal yang jeleknya itu ya tidak ada keterbukaan. Iya, karena betul. saya berpikir itu satu orang memiliki besar kemampuan
Tapi kalau misalnya untuk kepemimpinan khususnya untuk memimpin ataupun memanage satu program gitu ya, walaupun dia pintar dalam hal tersebut, tapi dia jelek di birokrasi, udah nggak ada harapan. Betul, tapi orang yang memiliki kemampuan pas-pasan tapi dalam birokrasinya bagus, dia profesional, iya. itu yang ditakutkan. Oke. Ya, mau ini. ada yang disampaikan gitu? Yang untuk disampaikan, saya harap antar masyarakat dengan pemerintahan yang pertama bisa saling menopang lah. Apa yang menjadi kendala negara ini itu bisa saling membantu dari yang teratas sampai kalangan yang di bawah lah gitu ya, dari kita masyarakat gitu. Saya harap hal itu dalam segi apapun bisa saling. Saya yakin kok untuk pemerintah sendiri, pemerintah itu gak mau juga negaranya dijajah, saya yakin. Tapi karena pertimbangan beberapa hal yang harus mereka selesaikan, ya terjadilah ini gitu. Jadi bukan kita menolak untuk menyuarakan suara masyarakat, enggak. Tapi adakah cara yang lain untuk pemerintah bisa mendengar suara kita? Masih banyak, bukan dengan keanarkisan saja. Dengan ngobrol begini, itu lebih ampuh malah gitu. Iya gitu. Itu lebih ampuh gitu. Dan gimana caranya ke sana? Sampai ke sana itu yang sulitnya gitu. Betul. Dan kebanyakan masalah itulah yang dimanfaatkan. Betul. Terima kasih ya Kang Ari, Kang Sandi juga mengenai obrolannya, seru sekali ya sebenarnya obrolan kita di podcast kali ini. Jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya tentunya di channel YouTube Cianjur Today. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan. Jangan lupa follow juga sosial media kita di Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. So itu aja untuk podcast kita kali ini. See you in other video. Saya Julpa pamit. Kang Ari, Kang Sandi pamit. Dah.